Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Futuliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab. Pada video kali ini, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Pada video kali ini, kita di pertemuan yang ke-27, kita akan membahas tentang kana wa akhwatuha, ya. Apa sih kana wa akhwatuha itu? Perhatikan di sini. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha af'alun. Jadi kana wa akhwatuha ini adalah af'alun, ya, fi'il, ya, kata kerja. Tadkhulu 'alal mubtada' wal khabar. Jadi dia masuk pada mubtada dan khabar, ya, mubtada dan khabar. Baik. Wa tarfa'ul awwal wa tusamma ismaha. Yang pertama itu dirofa atau marfu, atau kita artikan secara sederhana itu barisnya dhamma, itu namanya marfu. Wa tarfa'ul awwal, yang pertama itu di marfu, wa tusamma ismaha, dinamakan isim kana. Jadi mubtada ini yang awal ini, ketika dimasuki kana, maka dia namanya isim kana, ya. Tarfa'ul awal, ya, mubtada itu di rafa. Wa tansibu tsani, dan yang kedua adalah di nasab, ya. Yang kedua nasab. Wa tusamma khabaruha, dan dinamakan khabar kana. Jadi kana ini dan teman-temannya masuk, namanya dia termasuk kata kerja, ya, yang masuk pada mubtada dan khabar. Nah, mubtada yang di awal ini ketika dimasuki kana namanya ismaha, isim kana. Dia di marfu, diwakili dengan dhamma secara umum. Ketika dimasuki kana, maka khabar ini yang tansibu, dinasab, atau dalam secara sederhana itu kita bisa mengatakan fathah, ya, barisnya fathah. Wa tusamma khabaruha. Jadi ini termasuk khabar kana. Agar lebih jelasnya kita akan berikan contoh, ya. Baik. Perhatikan di sini. Di tabel yang pertama ini adalah khabar, mubtada dan khabar, ya. Tabel yang pertama adalah mubtada dan khabar di sini, ya. Perhatikan yang pertama, Allahu alimun. Allah mubtada, alimun khabar. Allah maha mengetahui. Ketika dimasuki kana, di sini perhatikan kana Allahu. Nah, isim kana selalu marfu, marfu'nya dengan dhamma di sini. Turfa'ul awwal tadi, ya. Jadi mubtadanya marfu, barisnya. Wa tansibul khabar. Khabarnya mansub. Kana Allahu aliman. Ini mansub, ya. Maka Allah namanya khobar, isim kana. Aliman namanya khobar kana. Kana biasanya ke dalam kalimat dia nggak diartikan, ya. Kebanyakan nggak diartikan. Allahu alimun, kana Allahu aliman, ya. Mubtadanya jadi isim kana marfu, ini dhamma, dan khabarnya di sini alimun jadi aliman, khabar kana, dia mansub. Jadi rumusnya, ketika ada kana, mubtadanya marfu, khabarnya mansub, ya. Baik. Yang kedua, Maryamu mujtahidatun. Maryam bersungguh-sungguh. Nah, perhatikan kenapa di sini ada ta marbutah? Karena Maryam itu perempuan. Mubtada khabar selalu sama.
Mubtada perempuan, khabar perempuan. Mubtada laki-laki, khabar laki-laki. Mubtada bentuk satu, khabar bentuk satu. Baik, sekarang kita masukkan kana. Kanat Maryamu mujtahidatan. Di sini salah baris ya. Nah, perhatikan di sini kenapa kanat ya, bukan kana. Karena kana ini kita sebutkan di awal tadi bahwa dia adalah kata kerja. Ketika masuk kepada Maryam, Maryam ini kan bentuk perempuan. Maka kana berubah menjadi kanat, bentuk hiya ya. Kanat Maryamu ya, kanat turfa'ul khabar. Khabarnya marfu dengan dhamma wa tunsabul turfa'ul mubtada wa tunsabul khabar ya. Khabarnya dimansub, ini hanya salah baris ya. Nah, mubtadanya dinamakan isim kana, sementara mujtahidatan khabar kana. Ini ya, khabar kana. Bisa dipahami ya? Lanjut. Al-waladani mujtahidani. Nah, perhatikan di sini. Al-waladani bentuk laki-laki kan, dua orang ya. Maka khabarnya pun bentuk dua orang ya. Mujtahidani. Dua anak itu bersungguh-sungguh. Nah, ketika dimasuki kana, kanal waladani mujtahidataini. Perhatikan, walaupun bentuknya dua, tetap kata kerja kana bentuk satu. Walaupun kata kerjanya mubtadanya, bukan kata kerja ya, mubtadanya bentuk dua, kananya tetap bentuk satu. Ini karena kata kerjanya di awal, walaupun mubtadanya ini bentuknya banyak sampai 1000, tetap kana karena kata kerja di awal. Beda kalau dibalik ya, beda kalau dibalik. Nah, al-waladani namanya bukan lagi mubtada, tapi isim kana, karena ada kana. Dia marfu ya, marfunya dengan apa? Al-alif, karena dia musanna ya. Kemudian mujtahidaini. Nah, mujtahidaini ini rumusnya kan kalau dua mujtahidani atau mujtahidaini. Nah, khabar kana kan mansub ya, selalu mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan ya, mujtahidaini. Maka ini namanya khabar kana. Kemudian yang ketiga, al-muslimuna. Ini bentuk banyak ya, al-muslimuna. Waw dan nun ya, al-muslimuna. Sabiruna, sabar ya, orang-orang muslim itu sabar. Bentuk banyak mubtadanya, maka khabarnya bentuk banyak. Sekarang kita masukkan kana, kanal muslimuna, tetap marfu'nya dengan waw. Maka muslimuna namanya isim kana. Sabirina, nah khabar kana selalu mansubnya dengan apa? Dengan ya. Nah, sabirina ini kedudukannya sebagai khabar kana. Kana tetap bentuk satu karena dia kata kerja di awal ya. Tapi sekarang kita masuk pada yang terakhir, al-bintani mujtahidatani. Perhatikan di sini bentuk dua ya, perempuan, al-bintani. Maka khabarnya pun mubtada'nya bentuk dua perempuan, khabarnya juga bentuk dua perempuan. Mujtahidatani. Nah, sekarang dimasuki kana, di kanatil bintani ya. Kenapa di sini kanati bukan kanats? Nah, asalnya adalah kanats, sukun. Karena pertemuan dua sukun ini juga sukun, kanats juga sukun di sini, maka susah dibaca ya. Maka dia kasih baris kasur yang paling kuat, kanatil bintani. Nah, al-bintani ini marfu'nya dengan alif karena bentuk dua ya. Selalu khabar mubtada dimasuki kana namanya isim kana. Jadi al-bintani isim kana, marfu dengan alif. Mujtahidataini, dia ini namanya khabar kana.
Khobar kana dia mansub, ya. Mansubnya dengan apa? Dengan ya, karena musanna, bentuk dua. Maka mujtahidataini namanya khobar kana, ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya kana dan teman-temannya ini masuk kepada mubtada dan khobar. Ketika dia masuk kepada mubtada dan khobar, maka mubtada namanya menjadi isim kana, khobar namanya khobar kana. Ya. Isim kana selalu marfu' dhamma, khobar kana selalu mansub. Turfa'ul khobar turfa'ul mubtada wa tunsabul khobar. Ya, rumusnya. Dirofa mubtadanya dan dimansub khobarnya. Ya. Taib. Ini ya untuk contoh daripada dalam kalimat ketika dimasuki oleh kana. Ya, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih teman-temannya dari kana ini. Akhwatu kana, teman-temannya kana ya. Wa akhwatu kana hiya, teman-temannya kana itu adalah, jadi teman-temannya kana ini hukumnya sama dengan kana ya. Membuat masuk kepada mubtada dan khabar. Ketika masuk mubtada dan khabar, maka kemudian jadi isimnya. Khobarnya jadi khobar. Misalkan amsa, kita kalimat, maka ketika ada kalimat masuk namanya berarti isim amsa, khobar amsa. Sama dengan isim kana, khobar kana, ya. Tapi kita akan terjemahkan satu persatu daripada kana, teman-temannya kana ini ya. Yang pertama amsa. Amsa itu tadi kana ya. Kana itu biasanya yang satu kana ya. Biasanya nggak diterjemahkan. Amsa itu diartikan berada di waktu sore ya. Asbaha berada di waktu pagi ya. Adha berada di waktu duha. Zolla berada di waktu siang ya. Bata bermalam atau menginap ya. Soro menjadi. Laisa tidak. Wa mazala ya, senantiasa. Jadi wa mazala senantiasa, wa ma anfaka artinya sama ya, senantiasa, wa ma fati'a artinya sama, senantiasa, wa ma bariha sama ya, senantiasa, wa ma dama senantiasa. Dan semua ini teman-temannya kana ini watu sama af'alan nakisah. Namanya adalah fiil yang kurang atau fiil yang cacat ya. Tapi dia sebagai fiil tapi dia cacat ya. Nah, hukumnya tadi sama ya. Masuk kepada mubtada dan khabar. Mubtadanya jadi isimnya, khabarnya jadi khabarnya ya. Jadi itu ya pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang isim kana dan khabar kana atau akhwatu kana ya, kana dan teman-temannya. Baik, demikian ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.